Informasi lainnya pemirsa, pemerintah berencana menaikkan harga eceran tertinggi beras dan minyak goreng dalam waktu dekat. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan kenaikan harga minyak layak dilakukan karena selama 2 tahun belum mengalami kenaikan. Wacana kenaikan harga eceran tertinggi atau HET minyak kita dan beras masih terus dievaluasi. Rapat koordinasi antar kementerian pun akan segera digelar untuk membahas rencana pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi beras dan minyak kita. Pemerintah dalam hal ini seharusnya dapat mengatur atau mencari jalan tengah untuk merelaksasi harga eceran tertinggi beras yang saat ini seharga Rp14.900 per liter untuk kelas premium dan Rp12.500 per liter untuk kelas medium. Sementara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan kenaikan harga eceran tertinggi minyak kita juga akan dilakukan penyesuaian harga. Zulhas juga menegaskan dalam waktu dekat harga minyak kita naik dari Rp14.000 per liter menjadi Rp15.500 per liter. Kalau berasnya mahal, ibu-ibu marah. Sekarang berasnya turun, petaninya nggak untung. Ya memang tugas pemerintah mengatur. Kita memang akan bahas karena sudah semua sudah naik ya, harus kita naikkan. Mungkin beberapa waktu lagi lah. Tunggu nanti kalau ada rapat di Menko nanti akan kita bicarakan. Semester 1 ini Pak? Tapi memang sudah layak dia dari 14.000 kan sudah 2 tahun jadi saya untuk 15 atau 15. Kenaikan harga minyak bersubsidi ini dinilai layak lantaran selama 2 tahun harga eceran tertinggi minyak kita belum mengalami kenaikan harga. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyebut adanya potensi kenaikan harga BBM. Namun hal ini akan dilakukan dengan kalkulasi perhitungan menyeluruh termasuk harga minyak dunia. Dilihat fiskal negara, mampu atau tidak mampu, kuat atau tidak kuat, harga minyaknya sampai seberapa tinggi, semuanya akan dikalkulasi, semuanya akan dihitung, semuanya akan dilakukan lewat pertimbangan yang matang karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Bisa mempengaruhi harga, bisa mempengaruhi semuanya kalau urusan minyak. Ya. Sementara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya temuan pengurangan isi gas LPG 3 kg hingga 700 gram per tabung. Pihaknya menemukan curangan pengisian LPG tersebut di sejumlah stasiun pengisian pengangkutan LPG di sejumlah kota termasuk di Jakarta. Kementerian Perdagangan kembali menemukan indikasi kecurangan pengisian tabung gas LPG 3 kg di SPPBE kawasan Kota Jakarta Utara. Dari temuan ini dapat praktek pengurangan dengan melakukan pengisian tidak sesuai dengan ketentuan. Rata-rata tabung gas 3 kg hanya diisi dengan 2,3 kg. Artinya ada temuan pengurangan isi tabung sebanyak 200 hingga 700 gram per tabung dari berat yang ditentukan. Sementara SPPBE atas nama PT Nur Alam Pertiwi Sakti memproduksi 14.000 tabung yang diedarkan di kawasan Jakarta Utara setiap harinya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan ini bukanlah temuan pertama. Pasalnya selama 3 bulan terakhir, Menteri Perdagangan telah menemukan 11 SPPBE yang terindikasi melakukan kecurangan. Isinya itu antara 2,3, 2,4, 2,3. Berarti kekurangannya kan 600 gram sampai 700 gram. Nah bayangin lagi apakah dari tabungnya dari datangnya kurang, ya kemudian isinya kurang lagi. Nah sekarang kita lagi dalami. Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga akan melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap SPPBE dengan berkoordinasi bersama Pemda serta kementerian terkait. Akan maksimal dan kami juga akan melakukan FGD dengan kementerian terkait untuk dapat memberikan solusi yang terbaik bagi pelayanan masyarakat. Kemendak juga akan melakukan pengecekan SPPBE di seluruh Indonesia untuk memastikan hak serta kenyamanan masyarakat terkait penggunaan gas LPG 3 kg. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.
Pemirsa, pemerintah mewajibkan pekerja baik PNS, pegawai swasta maupun pekerja mandiri untuk ikut program simpanan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Berdasarkan aturan ini, gaji para pekerja akan dipotong sebesar 3% setiap bulannya. Masyarakat Indonesia belakangan ini dihebohkan dengan aturan terkait pemotongan gaji untuk simpanan TAPERA atau tabungan perumahan rakyat. Potongan simpanan TAPERA tercantum dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan TAPERA. Tujuan simpanan TAPERA disebutkan untuk membantu pembiayaan perumahan bagi para pekerja. Yang wajib menjadi peserta adalah pekerja dengan usia minimal 20 tahun atau sudah menikah dan memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum peserta TAPERA. Pekerja yang dimaksud adalah ASN, TNI Polri, pegawai BUMN, pekerja swasta, dan pekerja mandiri atau freelancer. Besaran simpanan TAPERA ditetapkan sebesar 3% dari gaji. Untuk peserta pekerja, 0,5% akan ditanggung pemberi kerja dan 2,5% sisanya ditanggung pekerja. Sementara untuk pekerja mandiri atau freelancer menanggung beban potongan seluruhnya sesuai dengan penghasilan yang diterima. Presiden Joko Widodo meyakini simpanan TAPERA akan bermanfaat untuk masyarakat walaupun akan ada pro dan kontra. Ya semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame. Tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Pemerintah memberikan waktu untuk pendaftaran pekerja kepada Badan Pengelola TAPERA paling lambat tahun 2027. Liputan iNews melaporkan. Kewajiban simpanan TAPERA yang akan memotong gaji pekerja menuai pro kontra. Sebagian pekerja menilai tambahan potongan untuk TAPERA sangat memberatkan. Pro dan kontra terkait potongan gaji untuk dana simpanan tabungan perumahan rakyat terjadi di masyarakat. Sejumlah pegawai menyayangkan pemotongan pendapatan untuk iuran TAPERA karena dinilai memberatkan. Terlebih, jaminan kepemilikan rumah tersebut belum tentu didapatkan dan justru dipertanyakan. Pernah dengar sih, iya. Kalau menurut Mbak sendiri, setuju nggak sih, Mbak? Nggak setuju sih. Kenapa? Soalnya kita aja udah banyak potongan ya, terus ditambah potongan lagi itu kayak kurang setuju aja sih. Berarti Saat ini kayak belum setuju karena belum tahu nih gambarannya TAPERA itu bakal jadi apa gitu buat si karyawan, benefitnya apa gitu. Kalau saya sih mungkin setuju aja sih. Yang penting mereka nanti dikasih pilihan. Sementara Badan Pengelola TAPERA menyebut dana TAPERA dibentuk dengan tujuan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan. BP Bapera juga memastikan dana yang disetorkan peserta yaitu dana pokok beserta hasil pengembangannya akan dikembalikan saat masa kepesertaan berakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda pekerja swasta, mandiri ataupun pekerja lepas, pemerintah akan memotong gaji Anda sebesar 3% untuk tabungan perumahan rakyat. Nah, apa itu TAPERA? Dan berikut ulasannya untuk Anda. TAPERA adalah dana simpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Tabungan ini hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan akan dikembalikan berikut hasil perkembangannya setelah berakhirnya kepesertaan. Saat ini tidak hanya pegawai negeri sipil, TNI Polri serta BUMN saja, namun pegawai swasta dan pekerja lainnya yang menerima gaji atau upah wajib mengikuti TAPERA. Mengacu pada PP 21 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020, diatur bahwa iuran yang bakal ditanggung peserta mencapai 3% dengan porsi 2,5% dari gaji pekerja dan 0,5% ditanggung perusahaan atau pemberi kerja. Dan besaran iuran simpanan bagi pekerja mandiri atau freelance akan sepenuhnya ditanggung sendiri, yakni sebesar 3%.
Karyawan swasta baru akan dibebankan 7 tahun setelah PP 25 tahun 2022 diteken, jadi selambat-lambatnya para pekerja swasta atau freelancer diwajibkan ikut tapera di tahun 2027. Tim Liputan melaporkan. Mendikbudristek Nadiem Makarim memastikan kenaikan UKT perguruan tinggi nasional pada tahun 2024 dibatalkan. Nadiem mengaku akan melakukan evaluasi menyeluruh mengenai permohonan kenaikan UKT dari perguruan tinggi. Setelah memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo dan membicarakan sejumlah isu pendidikan, Nadiem Makarim membatalkan kenaikan UKT dari perguruan tinggi nasional pada tahun 2024. Nadiem menjamin tidak akan ada mahasiswa yang terdampak dengan kenaikan biaya uang kuliah tunggal atau UKT. Kedepannya, Kemendikbudristek akan melakukan evaluasi secara menyeluruh mengenai permohonan kenaikan UKT dari tiap perguruan tinggi, baik tahun 2024 maupun tahun selanjutnya. Jadi ini benar-benar suatu hal yang aspirasi kami dengarkan dari masyarakat dan juga kami ingin memastikan bahwa kalaupun ada kenaikan UKT itu harus dengan azas keadilan dan kewajaran dan itu yang akan kita laksanakan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh unsur masyarakat, mahasiswa, para rektor dan lain yang sudah memberikan kita berbagai macam masukan. Jadi ini akan segera kita lakukan. Keputusan ini diamini oleh Presiden Jokowi. Ini kan habis rapat UKT pada Pak Nadiem, itu evaluasi yang ingin disampaikan Pak Nadiem itu evaluasi apa saja sih Pak? Ya, saya memberikan pertimbangan, tapi tadi kan sudah disampaikan oleh Mendikbud bahwa UKT sementara ini yang kenaikannya sangat tinggi itu dibatalkan dan akan diatur untuk bisa diringankan. Tapi nanti teknisnya ditanyakan ke Mendikbud ya. Tapi intinya itu sudah dibatalkan oleh Mendikbud. Kedepannya, setiap perubahan mengenai biaya UKT akan dikomunikasikan dan dipastikan diterapkan tidak secara mendadak dan tidak membebani masyarakat. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Dias Triawan, iNews melaporkan.